Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official di segmen ceritaku. Selamat pagi kawan, selamat siang, selamat malam, dan selamat beraktivitas bagi kamu semua yang masih beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok kita gampang tersinggung? Seringkali kita itu merespon sesuatu yang datang kepada diri kita itu dengan respon yang negatif. Dengan kata lain, sesuai dengan judul di depan, gampang tersinggung itu adalah salah satu sifat yang mungkin sebenarnya bisa kita perbaiki. Sebenarnya tersinggung itu bukan bawaan lahir kita. Tersinggung adalah bagaimana kita merespon sesuatu yang hadir di dalam kehidupan kita, bagaimana kita memaknai sesuatu yang hadir di dalam kehidupan kita, yang terjadi kepada kehidupan kita. Ini konten ini santai ya, kita ngobrol santai, kita sharing-sharing apa yang saya tahu gitu ya. Kenapa kita gampang tersinggung pada saat kita mendengar orang lain berbicara sesuatu, bahkan mungkin itu sebenarnya tidak membicarakan kita. Kita tersinggung apabila ada seseorang yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Kita tersinggung apabila ada orang yang marah dengan kita. Kita tersinggung apabila ada orang yang mengkritik kita. Kita tersinggung apabila ada orang yang mungkin persepsi atau opininya beda dengan keyakinan kita, beda dengan apa yang kita percayai, beda dengan prinsip kita. Tersinggung adalah sifat atau perilaku menunjukkan ketidaksetujuan kita kepada orang lain, ketidaksukaan kita terhadap orang lain, entah itu dari ucapannya, entah itu dari perilakunya, entah itu dari pemikirannya, entah itu dari opininya. Intinya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah tersinggung ini adalah suatu sifat yang sebenarnya terjadi karena bagaimana kita merespon sebuah sesuatu, bagaimana kita memaknai hal yang terjadi kepada diri kita dari orang lain. Pada saat kita memaknai perilaku orang lain, ucapan orang lain, yang kita lihat, yang kita dengar itu dengan hal yang berbeda, artinya juga pasti berbeda. Makna dari itu juga pasti berbeda gitu. Semua itu adalah tergantung dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, yang sudah terprogram di pikiran bawah sadar kita. Jadi pada saat kamu gampang tersinggung, kamu gampang marah, apalagi pada saat menerima kritikan, menerima saran, atau yang terjadi tidak sesuai dengan keyakinan kamu, coba cek pikiran bawah sadar kamu. Coba cek apa yang sudah terprogram di dalam pikiran bawah sadar kamu. Kelihatannya ada yang perlu diperbaiki. Kelihatannya ada yang perlu diinstal ulang. Kelihatannya ada yang perlu diprogram lagi. Kenapa pada saat ada orang ngomong sesuatu itu saya tersinggung, padahal sesuatu yang sama diomongkan ke orang lain, dibicarakan ke orang lain, tapi orang itu biasa saja. Tapi kenapa pada saat sesuatu itu dibicarakan kepada saya tersinggung? Artinya mungkin ada beberapa luka yang belum sembuh di masa lalumu, atau ada beberapa kejadian yang itu mengecewakan di masa lalumu, atau ada momen di mana seseorang melukai kamu, seseorang mengkhianati kamu, seseorang berbohong kepadamu, yang itu belum kamu maafkan, yang itu belum kamu ikhlaskan, sehingga itu masih ada di pikiran bawah sadar kamu. Saya sudah pernah ngomong, pikiran bawah sadar itu akan terbuka otomatis pada saat emosi kita tinggi, salah satunya. Pada saat emosi kita tinggi, secara otomatis pikiran bawah sadar kita akan buka. Dan apapun yang keluar dari ucapan kita, apapun yang kita pikirkan, akan masuk menjadi program di pikiran bawah sadarmu. Karena pada saat emosi kamu tinggi, pada saat emosi kamu itu meledak-ledak, itu pikiran bawah sadarmu buka. Kalau kamu tidak bisa menahan atau tidak bisa memprogram,
pikiran bawah sadarmu, maka yang terjadi kamu mudah tersinggung. Coba cek, diingat-ingat, apakah beberapa tahun yang lalu ada orang yang menyakitimu? Apakah ada kejadian tidak mengenakan? Apakah ada kejadian yang membuat kamu sangat sedih? Apakah ada kejadian yang membuat kamu sangat down, yang sampai saat ini belum sembuh, yang sampai saat ini belum bisa kamu maafkan, apalagi kamu ikhlaskan? Coba cek. Karena ada orang yang pada saat saya berbicara seperti ini tersinggung, dan pada saat saya ngomong yang sama di orang lain itu biasa saja, nggak ngefek. Saya sudah bilang berulang kali bahwasanya pikiran bawah sadar manusia itu berpengaruh 88% kepada kehidupannya. Entah itu dia merespon sesuatu, entah itu dia memaknai sesuatu, entah itu dia berbuat sesuatu, itu 88% dari pikiran bawah sadarnya. Pada saat ada orang yang pernah melukai kita, pada saat ada orang yang pernah menyakiti kita di masa lalu, dan sekarang ada orang yang mungkin berbuat sama kepada orang lain, kita akan tersinggung, bahkan marah. Karena yang dulu belum sembuh, karena yang dulu belum kamu maafkan, karena yang dulu belum kamu ikhlaskan. Contoh nih, contoh. Pada saat kamu itu dilukai seseorang, dan kamu marah dengan orang itu dengan emosi yang sangat tinggi. Sampai kapanpun saya tidak akan memaafkan orang seperti kamu. Sampai kapanpun saya tidak akan memaafkan orang seperti kamu. Itu masa lalu. Dan sekarang belum sembuh, katakan. Lama-kelamaan itu akan menarik orang-orang yang seperti dia ke dalam kehidupan kamu. Karena apa yang kamu katakan pada saat emosi kamu dulu tinggi itu secara otomatis masuk menjadi program di pikiran bawah sadar kamu. Kalau itu belum bisa kamu install ulang, dia akan menarik hal-hal atau sesuatu atau orang yang mirip dengan orang lain. Meskipun nih catatan, meskipun sebenarnya orang yang sekarang ketemu dengan kamu itu tidak sama, dia sebenarnya orang baik, tapi mungkin ada kesalahan pada saat dia ngomong ke kamu, dan kamu langsung berpikirnya di masa lalu. Oh, kamu seperti orang itu. Semua laki-laki sama. Semua laki-laki pembohong. Padahal nggak bohong dia. Kamu yang salah tangkap. Jadi pikiran bawah sadar kamu itu akan memprogram semua yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu rasakan secara berulang-ulang. Dan yang kamu yakini, kalau kamu ngomong si A ini salah, dan itu kamu yakini, sampai kapanpun pada saat ada orang ngomong si A ini benar, kamu gak akan percaya. Karena di program pikiran bawah sadar kamu sudah terprogram kalau si A ini salah. Bagaimana cara mengubahnya? Install ulang, program ulang, reinstall, reprogram. Pada saat kamu bilang durian itu enak, dan pada saat ada orang bilang durian itu ndak enak, kamu akan, orang ini kok aneh ya, durian itu enak loh, baunya ada enak, apalagi rasanya. Kamu akan bilang seperti itu, karena di pikiran bawah sadar kamu sudah terinstall bahwasanya durian itu enak, durian itu manis, durian itu pokoknya istimewa lah. Jadi kamu akan kelihatan aneh pada saat kamu akan merasa aneh pada saat orang itu tidak suka durian. Jadi perlakuan kita, ucapan kita, cara kita merespon sesuatu itu tergantung apa yang kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Hati-hati dengan itu. Saya sudah buat video situasi yang itu bisa membuka pikiran bawah sadarmu secara otomatis. Hati-hati di situasi seperti itu. Linknya ada nanti ada di sini atau sini dia. Silakan dilihat kalau belum lihat. Hati-hati. Tersinggung itu adalah sikap kita merespon sesuatu. Tersinggung itu adalah sikap kita memaknai sesuatu.
kita merespon sesuatu, kita memaknai sesuatu itu tergantung apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Tergantung apa yang sudah masuk dulu ke dalam pikiran bawah sadar kita. Gambaran kita merespon sesuatu, gambaran kita memaknai sesuatu, itu tergantung dari mungkin pergaulan kita. Apa yang kita baca, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengarkan, siapa yang menjadi biasanya itu bergaul dengan kita. Mungkin itu faktor keluarga juga bisa, faktor pertemanan juga bisa. Akhirnya semua itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kamu, terprogram, dan pada saat terjadi hal yang sama, kamu akan mengeluarkan respon itu, kamu akan mengeluarkan makna itu sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kamu. Padahal ingat, belum tentu yang kamu yakini yang ada di dalam diri kamu itu benar. Kamu bisa ngomong yang ada di dalam diri kamu itu benar karena kamu sudah meyakini itu dan menjadi program di pikiran bawah sadar kamu. Jadi pada saat kita mendengar seseorang tidak sama dengan kita, mendengar seseorang yang itu mungkin tidak sesuai dengan pemikiran dan keyakinan kita akan tersinggung. Kita akan marah bahkan. Jadi salah satu penyebab kita gampang tersinggung adalah cara kita memaknai sesuatu, cara kita mengartikan sesuatu. Ubah sedikit cara kamu memaknai sesuatu, ubah sedikit cara kamu mengartikan sesuatu ke hal yang lebih baik. Itu teman-teman, jadi video singkat ini semoga bermanfaat. Kenapa kok kamu gampang tersinggung, kenapa kita gampang tersinggung? Karena itu sebenarnya adalah hasil dari apa yang kamu pelajari, apa yang kamu lihat, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengarkan dulu. Situasi, pengalaman, pelajaran dari seseorang dan lain sebagainya, yang itu sudah menjadi keyakinan dan menjadi program di pikiran bawah sadar kamu. Bagaimana cara agar tidak gampang tersinggung? Yang pertama adalah ubah sedikit cara pandang kamu terhadap sesuatu, atau bisa install ulang pikiran bawah sadar kamu. Pada saat ada orang sudah menjadi keyakinan bahwa musibah itu bahaya, musibah itu celaka, masalah itu cobaan, masalah itu cobaan, masalah itu sebuah kehancuran, masalah itu sampai kapanpun dia akan merasakan masalah yang datang kepada dirinya ada sebuah kehancuran, sebuah malapetaka gitu. Dan dirinya akan sering terkena masalah. Coba perhatikan. Tapi pada saat kita memaknai masalah itu sebagai cobaan, sebagai agar saya lebih kuat, agar saya lebih dewasa, agar saya lebih bisa berpikir positif, agar kesadaran saya meningkat. Pada saat dia terkena masalah, dia tidak akan menganggap masalah itu sebuah malapetaka karena pikirannya positif. Memaknai seperti itu tergantung apa yang ada di dalam dirimu. Jadi hati-hati kalau Anda tersinggung, coba cek apa yang ada di program pikiran bawah sadar kamu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.